Adu mulut terjadi saat petugas gabungan menertibkan para pedagang di Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Jawa Timur. Para pedagang kaki lima ini menolak direlokasi dan mengklaim sudah berjualan di tempat ini sekitar 5 tahun silam. Hal itu yang menyebabkan banyak kritikan kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menertibkan para PKL dan mengembalikan fungsi awal sebagai taman. Pihak pemerintah Kabupaten Pamekasan secara tegas memindahkan para PKL ke tempat yang memang sudah disediakan. Kami masih standby di sana. Jangan-jangan kita pulang, mereka datang lagi. Maka kita standby-kan di sana. Dan standby ini, Dishub dan Satpol setiap harinya kami kerahkan 55 personil. 24 jam, Pak? Hah? Iya. Sip-sipan dua sip. Ada sebagian PKL yang secara sukarela pindah, sementara sebagian terpaksa diangkut menggunakan truk ke tempat yang sudah disediakan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Aini Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali Aini Sore hari ini dengan informasi. Sejumlah pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menggelar aksi unjuk rasa terkait perlakuan menteri. Aksi unjuk rasa melibatkan puluhan ASN ini viral di media sosial. Video ini viral di media sosial, di mana puluhan peserta aksi berteriak menyampaikan aspirasinya. Usai melakukan aksi di lobi kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, para peserta aksi berlari menuju ke area parkir belakang. Mereka menghadang mobil berplat RI25 yang diduga di dalamnya ada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro. Teriakan-teriakan mengiringi mobil tersebut meninggalkan area gedung Kemendikti Saintek. Bahkan, permintaan turun dari mobil disuarakan peserta aksi terhadap Menteri Satrio tersebut. Namun teriakan peserta aksi tak ditanggapi. Mobil berplat RI25 pergi begitu saja. Teknologi. Video ini viral di media sosial dan membuat penasaran banyak netizen. Sebenarnya, apa yang dialami para ASN ini sehingga melakukan protes yang begitu keras ke sang menteri? Sebuah mobil pejabat dengan nomor polisi kementerian diserbu sejumlah pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang sedang melakukan aksi demo di lobi gedung kementerian di wilayah Senayan, Jakarta. Para pegawai menghadang dan meminta pejabat di dalam mobil keluar. Aksi ini merupakan buntut dari sikap arogan Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro terhadap sejumlah pegawainya. Selain itu, Menteri Satrio juga kerap melakukan pemecatan secara sepihak tanpa alasan, meski pegawai dilindungi aturan institusi pemerintahan. Sebenarnya aksi ini bukannya demo sebenarnya, bukan demo. Ini adalah respon ya dari teman-teman pegawai dari paguyuban pegawai Dikti. Ya, jadi ada beberapa yang memang yang telah dilakukan ya oleh pimpinan ya yang memang tidak sesuai dengan prosedur gitu, bahkan kesannya ya otoriter, bahkan juga pecat memecat itu, padahal kita ini kan instansi pemerintah
ya organisasi, semua itu dilindungi ya oleh aturan, oleh hukum sebenarnya. Kalau ada pegawai bermasalah ya ada aturannya lah, bagaimana caranya, mekanismenya di dalam penyelesaiannya, bukan datang pecat, diusir, bahkan seperti mengusir ya anjing barangkali ya gitu. Nah itu yang pada hari ini karena sudah ada beberapa kejadian ya, bahkan sudah ada yang dikeluarkan, sehingga ini menjadi puncaknya ya dalam kegiatan pada hari ini. Selain menolak sikap arogan yang dilakukan oleh Menteri Satrio, unjuk rasa diberi nama Senin Hitam ini menuntut agar sejumlah pegawai yang dipecat diberi penjelasan status kepegawaiannya. Setelah menyampaikan aspirasinya, seluruh pegawai Kemendikti-Saintek membubarkan diri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, proses evakuasi dan pencarian korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat kembali dilanjutkan. Proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza masih terus dilakukan. Saat ini pencarian melibatkan tim gabungan dari DVI, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan, serta BPBD. Petugas mengevakuasi 8 kantong jenazah dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan identifikasi. Sementara itu, sejumlah area di Plaza Glodok masih dilakukan sterilisasi. Sementara itu, pemirsa, seorang suami mencari keberadaan istrinya yang hilang dalam kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Saat peristiwa kebakaran, dirinya sempat dihubungi istrinya. Saya berharap sih dia masih ada, Pak. Karena dia keluar rumah itu niatnya kerja. Dia bantu saya cari nafkah. Berharap dia masih ada. Itulah yang disampaikan Jauhari yang mencari keberadaan istrinya, Ade Aryati, 29 tahun, yang bekerja sebagai kasir di lantai 9 Glodok Plaza, Jakarta. Saat kabar Glodok Plaza kebakaran, Jauhari terus mendatangi lokasi untuk memastikan keberadaan istrinya. Nama Ade Aryati, 29 tahun, masih tertulis di posko BPBD Jakarta sebagai orang hilang. Saat mendengar kabar kebakaran ini, Jauhari terus-menerus mencari keberadaan istrinya. Sosok Ade Aryati adalah istri yang perhatian. Bahkan di malam tak lama sebelum kebakaran terjadi, Ade sempat mengingatkan suaminya untuk bekerja dengan hati-hati dan tidak lupa makan. Sampai jam 9 pun dia masih nasihatin saya untuk ayah kerjanya hati-hati, jangan lupa makan. Itu sih. Saya dapat kabarnya pun itu jam sekitar, karena HP saya dicas kan di kantor kan. Saya dapat kabar jam 11 sih, jam 11 malam? Jam 11 malam. Pada hari Rabu itu? Iya, saya langsung kalap, langsung kabur dari tempat saya kerja, langsung menuju lokasi. Saya berusaha untuk masuk, ditahan sama petugas gitu. Saya nampak kayak orang gila gitu, nyari-nyari. Kehilangan Ade Aryati juga dirasakan sang anak yang selalu bertanya, kemana ibu? Anak sih nanya mulu, bunda mana? Dan saya bilang, bunda lagi lembur. Ya emang kemarin kan berita kebakaran segala macam, itu ngeliat teman-temannya, bahkan sampai anak pun ngomong, bukan kerjaan bunda aku, itu video editan. Gitu. Anak sih masih percaya bundanya masih ada sih. Hingga saat ini, Jauhari masih terus mencari kepastian keberadaan istrinya. Dari Jakarta, Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sampel DNA keluarga korban kebakaran Glodok Plaza telah diuji oleh tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Proses identifikasi ini membutuhkan waktu 1 hingga 2 pekan.
Tim DVI Rumah Sakit Polri telah mengambil 13 sampel DNA milik keluarga korban kebakaran Glodok Plaza. Sampel ini digunakan untuk proses identifikasi jenazah korban yang telah diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Proses identifikasi membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu, tergantung dari sampel DNA dari keluarga korban. Dari hasil DNA yang diambil dari keluarga korban, pihak Rumah Sakit Polri akan mencocokkannya dengan data korban. Pemeriksaan fisik ya, di kamar jenazah, kemudian mengambil sampel DNA dari jenazah sudah dilaksanakan, kemudian dikirim ke lab kita sehingga kita proses. Kemudian keluarga korban juga telah memberikan data-data tentang orang yang dinyatakan hilang, dan dari mereka kita ambil juga sampel DNA-nya, dan semuanya yang setelah kita ambil kita proses di lab laboratorium DNA Puskesmas Polri. Seperti yang saya berulang kali sampaikan bahwa normalnya itu 1-2 minggu, namun bisa saja lebih cepat, bisa saja lebih lambat ya, tergantung dari kapasitas kemampuan dari lab kita ya. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Polri mengungkapkan tidak menutup kemungkinan terjadinya pengulangan untuk mendapatkan hasil DNA yang valid. Hal ini lantaran kondisi sampel DNA yang diambil dari tubuh korban tidak ideal. Namun, tim DVI dari Rumah Sakit Polri telah mengambil sampel DNA dari seluruh jenazah ataupun bagian tubuh jenazah yang ada untuk diidentifikasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini, kami telah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan Galuh Pandu di TKP kebakaran Glodok Plaza. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Syahreza terlebih dahulu. Reza, apakah hari ini sudah ada jenazah yang berhasil teridentifikasi di sana? Ya, baik Valeri dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai identifikasi, memang Rumah Sakit Polri Kramat Jati masih melakukan proses identifikasi korban yang memang hingga saat ini masih belum berhasil begitu, mengingat ada berbagai kendala seperti kondisi jenazah yang tidak utuh ataupun terbakar dan berbagai kendala lainnya. Dan memang proses fokus daripada Rumah Sakit Polri Kramat Jati atau Pusdokes Polri hari ini adalah analisis data antemortem dan juga sampel DNA, dan memang hingga saat ini belum ada korban yang teridentifikasi, dan tim DVI juga tadi berangkat ke tempat kejadian perkara kebakaran di Glodok Plaza pada hari ini. Namun ada beberapa informasi terbaru, Valeri dan juga pemirsa, disebutkan oleh Kombes Heri Wijatmoko yang merupakan Kabid Yandokpor Rumah Sakit Polri, mengatakan bahwasanya ada 2 jenazah wanita muda yang sudah bisa dideskripsikan, artinya dari sekian 8 kantong jenazah yang sudah dikumpulkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ada 2 diantaranya yang merupakan wanita muda tentunya, dan ini ditelisik secara ilmu antropologi oleh pihak Pusdokes Polri ataupun tim DVI pada hari ini. Dan untuk diketahui juga Valeri dan juga pemirsa, ada berbagai kendala tentunya dalam proses identifikasi, mengingat kondisi daripada korban jenazah ini ditemukan secara hangus dan tidak utuh jenazahnya. Dan ini juga disebutkan sebagai peristiwa open disaster, artinya jumlah korban yang dilaporkan ini bahkan bisa lebih banyak dari yang diterima laporannya oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, mengingat ada 14 korban yang dinyatakan hilang dan 8 orang dinyatakan tewas sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun ini open disaster, kemungkinan masih lebih banyak dari angka-angka tersebut. Dan juga disebutkan bahwasanya kondisi korban begitu nahas, ditemukan dengan kena luka bakar yang begitu parah dengan tingkat panas setinggi 4 derajat hingga ini membuat jenazah menjadi debu saat ditemukan. Dan tentunya untuk diketahui juga Valeri dan juga pemirsa, informasi terbaru dari 14 korban yang hilang, ternyata 6 diantaranya adalah korban, maksudnya merupakan kru daripada pihak penerbangan swasta, dan kini pihak RS Polri Kramat Jati tengah mengirimkan surat agar dikirimkan data antemortem oleh pihak maskapai tersebut, sehingga nantinya akan disesuaikan dengan pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, Valeri, kembali ke Anda. Baik, dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, selanjutnya kita menuju ke TKP kebakaran Glodok Plaza. Selamat sore, Galuh. Bagaimana dengan proses evakuasi hari ini? Apakah ada korban lagi yang berhasil ditemukan? Selamat sore Nadia, Valeri dan pemirsa. Di Glodok Plaza ini sudah memasuki hari ke-6 proses pencarian dan evakuasi korban yang ada di tempat
kejadian perkara, namun pencarian untuk hari ini sudah dihentikan per pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tadi. Ada sejumlah personil gabungan yang meninggalkan lokasi. Dan di sini proses pencarian masih difokuskan pada pembersihan area di lantai 7 yang ada di atas sebagai area yang paling terdampak kebakaran. Kemudian pembersihan area tersebut dilakukan untuk membersihkan runtuhan serta puing-puing dan memecah material-material yang masih keras sehingga membuka akses untuk tempat-tempat yang berpotensi ditemukan korban di dalamnya. Di sini saya akan menunjukkan kepada Anda pemirsa, ada material-material yang sulit dipecah sesuai dengan wawancara kami tadi bersama dengan Kapolsek Taman Sari. Material-material itu adalah material spandek atau bangunan, atap bangunan yang masih besar, keras dan sulit dipecah sehingga ini mengganggu proses evakuasi berlangsung. Dan mengingat hari ini juga terjadi hujan selama beberapa jam sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan proses pencarian dengan situasi yang licin. Seperti ini pemirsa, saya akan tunjukkan. Ini adalah salah satu material bangunan yang terbuat dari besi, yang mana adalah material yang susah untuk dipecah dan yang ada material-material lain yang memang sulit untuk dilakukan proses evakuasi. Sejauh ini ada 14 korban yang dinyatakan hilang dan ada 8 kantung jenazah yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan laporan ini bersifat open disaster, artinya masih ada laporan tambahan atau ada korban lain yang belum atau tidak dilaporkan oleh pihak kerabat maupun keluarga. Informasi yang kami dapatkan di sini bahwa titik api kebakaran ini berasal dari lantai 9, yaitu yang berupa gudang. Kemudian orang-orang yang terjebak ini banyak di lantai 8 sehingga proses pencarian akan dilanjutkan kembali esok 1 hingga 2 hari ke depan yang difokuskan di lantai 8 karena membutuhkan alat khusus untuk memecah material bangunan yang susah untuk diurai. Sementara itu, saat ini di kawasan Glodok Plaza ada sejumlah toko yang saat ini sudah mulai beroperasi kembali secara normal, namun khusus untuk di gedung ini masih belum bisa beroperasi karena masih ditutup oleh garis polisi. Dan ada sekitar 650 toko yang ada di sini menjadi terdampak. Meskipun tidak terdampak secara fisik semuanya, namun ratusan toko tersebut masih belum bisa beroperasi seperti biasa dan ini kerugiannya dicapai atau ditaksir bisa mencapai 90 miliar rupiah. Sementara itu 8 kantung jenazah yang sudah berhasil dievakuasi dari sini, ini kemungkinan dalam satu kantong bisa berisi lebih dari 1 atau 2 jenazah karena proses identifikasi ini sulit dilakukan mengingat bahwa jenazah ditemukan berupa serpihan-serpihan dan ini sudah bercampur dengan material bangunan. Sementara itu yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda, Valeri. Baik, terima kasih Galuh Pandu melaporkan langsung dari TKP kebakaran Glodok Plaza dan sebelumnya ada rekan Syahriza Zanski melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat sore, selamat bertugas kembali rekan-rekan.